Dan kepada Fred, kepada Ragil, saya tidak ingin mengecam Anda, tapi saya menolak keras ajakan tutorial menjadi gay yang Anda sebarkan, dan ini menurut saya adalah pembelajaran atau promosi buruk bagi generasi muda Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, ini kali pertama setelah libur lebaran yang lama kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin bagi umat muslim yang merayakan lebaran. Dan saya tahu pasti sebagian dari Anda mungkin masih dalam perjalanan menuju kembali ke kota kerja di Jakarta, di Jabodetabek dan sekitarnya. Mungkin sebagian juga sudah ada di rumah, sedang capek atau apa gitu ya. Luar biasa macet memang, tapi kita nikmati saja karena saya juga mengalami dari kampung saya di Jawa Timur menuju ke Jakarta hampir 24 jam. Tapi ini lebaran, mudik tradisi budaya Indonesia, bukan tradisi Islam, tapi tradisi budaya yang menurut saya wajib dilestarikan karena kita kembali ke rumah asal, kita ke rumah orang tua kita, ke kampung kita ziarah ke makam orang tua kita dan keluarga kita. Saya kira itu menarik. Di negara lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan di Amerika Serikat yang negara modern katanya, itu pada saat hari Thanksgiving Day juga mereka juga pulang kampung, mudik sama seperti kita. Nah, sahabat Indonesia, kembali ke topik hari ini. Saya menyoroti tentang viralnya wawancara antara seorang YouTuber terkenal dengan pasangan gay, Ragil Mahardika dan Frederick Vollert, atau Ragil dan Fred. Ini pasangan gay, tinggal di Jerman. Tapi Ragil Mahardika itu orang Indonesia, mendapatkan tanggapan yang luar biasa besar oleh netizen. Ya, kalau saya berpendapat ya, karena ini permintaan dari netizen supaya saya mempunyai opini terkait hal ini, sebetulnya masalah gay, lesbian atau orientasi seksual yang lain itu adalah hak individu seseorang. Tapi kita harus ingat bahwa hak individu itu dibatasi dengan hak sosial atau hak komunal. Ada rambu-rambu yang harus kita jaga, norma-norma dan etika sosial yang harus kita junjung tinggi. Di dalam agama apapun jelas pasangan sejenis itu dilarang. Dalam etika sosial kita juga menabrak etika kepantasan. Meskipun itu hak pribadi, tapi bagi saya tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh norma-norma sosial kita. Artinya, saya sangat tidak setuju dengan expose atau publikasi pasangan gay, apalagi orang ini, Fred dan Ragil ini membuat konten tutorial menjadi gay, katanya. Menjadi gay yang bahagia. Ini sudah provokatif dan mempengaruhi. Penghormatan saya terhadap hak individu bukan berarti saya setuju dengan yang bersangkutan untuk mengajak orang lain melakukan penyimpangan orientasi seksual. Saya masih masuk dalam norma-norma etika bahwa apakah ini layak diekspos di Indonesia, tetap saya punya pegang teguh tidak layak. Masalah hak pribadi, orientasi seksual yang bersangkutan itu hak masing-masing dan saya tidak mau mengecamnya. Tapi manakala yang bersangkutan sudah membuat ajakan, mempromosikan, kemudian memviralkan, saya sangat tidak bersetuju.
termasuk kepada YouTuber yang konon YouTuber terkenal menjadi arogan karena terkenal ya, jadi saenak udelnya dewe menabrak-nabrak etika. Saya juga tidak bersetuju. Banyak hal dalam kehidupan sosial yang bisa kita ekspos, tapi bukan dengan orientasi seksual seperti sekarang, karena ini akan merusak tatanan sosial maupun tatanan keagamaan kita. Jadi himbauan saya jelas kepada pasangan-pasangan yang mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan, silahkan melakukan dan menjalani hal itu, tapi kalian tidak perlu mempromosikan atau mempengaruhi orang lain. Jadi hak individu, sekali lagi saya katakan, hak individu tetap terikat dengan hak komunal atau hak sosial di mana Anda berdiri. Kalau Fred mungkin orang Jerman bebas gitu, berbeda persepsi masyarakat Jerman dengan persepsi masyarakat Indonesia yang masih menjaga norma-norma ketimuran terhadap gay, lesbian berbeda. Saya tidak ingin mempersalahkan orang Jerman, orang Amerika yang sudah mulai permisif terhadap kelompok-kelompok seperti ini, tapi saya harus tahu bahwa di mana saya berdiri itu masih agak sedikit kurang elok, kurang pantas, dan agak menjurus tabu kalau kita mempromosikan secara terbuka orientasi seksual yang tidak umum seperti ini. Ini sikap saya jelas bahwa saya mengecam publikasi seperti itu, meskipun saya tidak mengecam secara individu orientasi seksualnya, tapi tetap orientasi seksual itu ada batasan-batasan. Jadi sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan, saya ingatkan pada semuanya, artis, YouTuber terkenal atau siapapun, jangan saenake udele dewi. Mentang-mentang YouTube tidak ada batasan, kemudian kita menabrak-nabrak etika, janganlah. Hargai fatsun sosial atau etika sosial di masyarakat di mana dia tinggal. Jadi di sini bumi dipijak, di sini juga langit dijunjung. Jadi itu peribahasa yang sangat menarik karena kita menghormati, kita menghargai kearifan lokal. Jadi itu harus menjadi fatsun etika kita. Tidak bisa kita seenak udele dewe. Dan kepada Fred, kepada Ragil, saya tidak ingin mengecam Anda, tapi saya menolak keras ajakan tutorial menjadi gay yang Anda sebarkan, dan ini menurut saya adalah pembelajaran atau promosi buruk bagi generasi muda Indonesia. Saya kira itu sahabat Indonesia, opini saya terkait dengan viralnya Ragil dan Fred yang diberikan panggung oleh YouTuber terkenal. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, termasuk kepada saya, untuk tidak semena-mena menampilkan siapapun tokoh-tokoh yang berpotensi merusak keindahan dan etika sosial yang ada di negeri ini. Negeri ini sudah terlanjur menjadi negeri yang sangat indah, hormatilah, termasuk YouTuber yang bersangkutan. Baik sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam budaya Nusantara. Saya Rudy Eskam.